Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Laura ini. Di sini saya sebagai leader dalam kegiatan fotografi aktivitas kelompok ya untuk sesi keempat, yaitu melawan halusinasi dengan bercakap-cakap. Sebelumnya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Baik, saya Brawati Kisya. Di sini saya sebagai observer. Baik, perkenalkan saya April. Di sini saya sebagai fasilitator. Baik, terima kasih karena dari perawat sudah berkenalan dengan Mbak Solo, bisa mengenalnya, menyebutkan nama dan panggilan ternyaman kalian. Halo semuanya Mbak. Perkenalkan saya Zahra, bisa dipanggil Zahra saja. Halo semuanya, perkenalkan saya Lindi. Bisa dipanggil Lindi. Halo Mbak Rindu. Baik, gimana nih kabarnya hari ini? Tentang halusinasinya, apakah masih mendengar halusinasi pada waktu-waktu terakhir ini? Sudah lebih baik ya, alhamdulillah. Sudah sangat jarang. Iya, berjalan. Kemarin sudah kayak kegiatan sudah terjadwal, sudah sibuk lah. Lebih produktif Iya. lagi, jadi nggak ada waktu Iya, buat yang masuk ke pikiran saya gitu. Oh iya, kan pertemuan terakhir adalah membuat jadwal yang tersusun dengan rapi ya. Berarti sudah dilakukan? Sudah. Apa sih yang dirasakan setelah melakukan kegiatannya lebih terjadwal? Rasa lebih produktif sih, Iya. Mbak. Kayak udah kayak nggak ngerasain sibuk saja ya. Sudah tidak ada waktu untuk mendengarkan hal yang tidak nyata itu ya. Iya, baik, hebat sekali ya Mbak semua ini. Untuk kegiatan pada hari ini yaitu terapi aktivitas kegiatan yang kelompok yang keempat, yaitu bercakap-cakap. Untuk waktunya 40 sampai 45 menit. Untuk peraturannya masih sama, yaitu harus wajib diikuti dari awal hingga terakhir. Kemudian tidak diperkenankan untuk makan, tapi diperkenankan untuk minum. Kemudian ketika Mbak di sini ingin pergi ke toilet, bisa sampaikan ke saya sebagai leader. Nanti akan didampingi fasilitator. Baik, apakah dipahami? Bisa. Boleh saja ya. Baik, untuk sesi bercakap-cakap ini kita nanti akan membahas pentingnya bercakap-cakap, terus siapa saja yang paling sering Mbak semua diajak ngobrol, terus apa aja sih topiknya, terus nanti juga akan diajarkan cara ketika tiba-tiba karena halusinasinya masih terdengar walaupun itu sudah sangat jarang, nanti Mbak bisa mencoba mencari orang sekitar untuk mengobrol biar perhatiannya tidak terpusat pada suara yang tidak nyata tersebut. Itu ya. Untuk manfaatnya ya bercakap-cakap ya, agar pikiran kita itu tidak kosong. Jadi pikiran kita terus berputar, berjalan seiringnya dengan apa yang kita obrolkan, sehingga sudah tidak ada ruang di otak kita untuk tiba-tiba mendengarkan halusinasi yang tidak nyata tersebut. Untuk Mbak semua biasanya paling suka itu ngobrol sama siapa di rumah? Paling nyaman deh dari Mbak Zahra. Kalau saya kan yang paling nyaman ya tentunya sama suami saya ya. Tapi kan suami saya full selalu kerja di kantor gitu ya. Paling kalau ada waktu ya di malam hari gitu kan. Ya udah, saya juga suka ngomongin arisan, cerita-cerita gitu Pak. Apa sih topik terkini hari ini, apa sih yang viral hari ini, suka lihat di TikTok kayak apa sih apa yang viral hari ini, terus digibahin lah Iya gitu. Sudah hebat sekali ya Mbak, sudah menceritakan. Siapa sih yang paling nyaman, yaitu suami dan teman arisan. Kemudian topiknya juga mungkin setiap harinya berubah ya Mbak, seiring dengan berita-berita terkini ya. Untuk Mbak Rindu gimana Mbak? Siapa sih yang
nyaman untuk cerita, terus ngobrolin apa sih Mbak? Kalau buat cerita ya pasti suami saya gitu, karena komunikasinya kita udah sekarang udah lebih baik. Kalau di rumah sih saya nggak ada teman cerita ya, karena saya di rumah sendirian gitu. Paling ya kalau saya ke toko itu saya sama karyawan saya ngobrolin tentang rumah aja, tentang pelanggan pesan apa, dan dari yang pesan itu kan pasti banyak cerita-cerita menarik gitu. Kita jadi banyak cerita lucu lah dari pelanggan-pelanggan yang suka beli bunga di kita. Hebat sekali ya Mbak Rindu, walaupun dengan suami Mbak ada jarak ya antara jarak fisik ya terutama ya, karena tapi tetap berusaha berkomunikasi melalui telepon ya Mbak. Hebat sekali ya untuk Mbak semua. Nah di sini nanti saya akan mau mengajarkan ketika Mbak sedang misalnya dengan orang lain, tiba-tiba Mbak secara tiba-tiba mendengar suara halusinasi lagi. Terus Mbak gini aja, misalnya Mbak pastikan orang-orang terdekat itu sudah tahu kan Mbak sedang mengalami halusinasi gitu, misalnya Mbak langsung sampaikan misalnya gini, aduh aku dengar halusinasi lagi ya, kita ngobrol yuk Mbak gitu. misalnya nanti saya contohkan ya ini ke perawat gereja. Perawat gereja, saya mendengar suara itu lagi, kita bisa ngobrol ya tentang kegiatan hari ini apa gitu. Atau bisa dicontohkan ke Mbak Zahra, ke Mbak bisa ke Mbak Rindu, atau Mbak Rindu bisa ke perawat gereja, atau Mbak Zahra bisa ke perawat gereja. Bisa diucapkan, saya kok mendengar suara halusinasi lagi ya, perawat gereja bisa kita ngobrol tentang kegiatan hari ini, biar pikirannya tidak terfokus pada pendengaran halusinasi tersebut. Bisa dicontohkan Mbak siapa mau siapa? Oh ya. Aduh, saya dengar suara itu lagi. Mbak, boleh cerita dengan saya? Mbak Zara, tadi sudah makan? Sudah. Makan sama apa Mbak Zara? Sama bubur. Beli di mana? Sama siapa belinya? Sama teman saya. Teman Mbak Zara ya? Berdua aja atau rame-rame? Iya. Begitu. Oh, jangan takut. Jadi kamu takut. Serius boleh kamu lihat ya? Mbak, saya dengar suara itu lagi Mbak. Mbak perawat, boleh ajak saya berbicara? Mbak Zara tadi sudah makan? Sudah. Makan sama aku Mbak Zara? Sama bubur. Sama bubur. Belinya sama siapa tadi Mbak? Sama teman saya. Sama temannya berdua aja apa rame-rame? Rame-rame sih ya. Itu belinya dekat atau motoran dulu? Terus beli bubur gitu sarapan sama dia berbagi. Dekat kan dekat rumah saya. Dekat. Berarti itu teman-temannya juga dekat rumah. Iya. Hebat sekali Mbak Zahra bisa memperagakan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Hebat sekali ya Mbak. Sekarang dulu Mbak itu bisa ke pabrik. Saya minta tolong. Ya gagap aja Cak. Maaf, itu udah ya. Roge bisa tolong ajak bisa Tolong apa sih? Bentar maaf. perawat Gre bisa minta tolong ajak saya bicara. Perawat Gre bisa minta tolong ajak saya bicara enggak? Saya mendengar suara itu lagi. Oke, Mbak Rindu tadi dapat toko. Iya, saya udah Dapat dapat toko. Terus banyak pembelinya? Alhamdulillah Udah banyak. Karyawannya berapa Mbak Rindu? ada 2. Oh, ada 2. Itu karyawannya udah lama di situ? Udah lumayan lama. Oh, udah lumayan lama. Berarti udah akrab ya Mbak, udah tempat saya. Ya. Oke, hebat sekali Mbak Zahra dan Mbak Rindu. Kita boleh tepuk tangan dulu. Sudah paham ya gimana sih perasaannya setelah mengetahui cara ketika kita tiba-tiba mendengar suara halusinasi itu, terus
kita berusaha untuk mengobrol gimana perasaannya? Ya alhamdulillah jadi hilang seketika gitu. Takutnya tiba-tiba ada suara bisikan, tapi ada orang lain yang mau ngajak bicara, jadi hilang seketika. Buat sekalian tadi gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega karena saya tahu cari jalan keluar untuk meminimalisir suara itu mengganggu saya. Baik, hebat sekali untuk pembahasan kalian berdua ya. Mungkin untuk sesi keempat cukup sampai sini. Terima kasih atas kerjasama dari kooperatifnya. Untuk besok akan dilaksanakan yaitu sesi kelima, yaitu untuk melawan halusinasi dengan meminum obat secara teratur dan patuh. Untuk tempatnya di sini saja pukul 8 pagi ya. Bersedia? Iya. Sebelum saya akhiri, saya serahkan ke observer untuk menyampaikan hasil observasi pada hari ini. Baik, terima kasih Yuda telah memberikan waktunya pada saya untuk pengamatan tadi. Alhamdulillah sudah bisa lancar ya untuk sesi keempat ini, yaitu mengenai cara melawan halusinasi dengan bercakap-cakap. Untuk pasien Zahra tadi menyampaikan bahwa biasanya bercakap-cakap dengan suami dan teman-teman arisan. Lalu untuk Mbak Rindu tadi juga bercakap-cakap dengan suami walaupun lewat video call seperti itu, dan juga Mbak Rindu ini juga bercakap-cakap dengan karyawan di tokonya seperti itu. Dan tadi juga leader sudah menyampaikan cara untuk bercakap-cakap saat halusinasi datang, dan tadi dari pasien Zahra dan Mbak Rindu juga sudah sangat baik dalam menyampaikannya seperti itu. Dan untuk selanjutnya akan dilakukan sesi kelima, yaitu cara melawan halusinasi dengan rutin minum obat dan patuh dalam minum obat. Untuk waktunya yaitu besok pada pukul 8 dan tepatnya di sini. Mungkin cukup dari observer saya. Terima kasih observer atas laporannya. Terima kasih Mbak Basma sangat hebat. Terima kasih sudah mau bercerita pada pagi hari ini secara kooperatif dan kondusif ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.